Nggak menterinya, nggak kepala Satpol PP. Ngomongnya kayak gini tentang persaingan. Yuk kita dengerin. Di hari ini kita memberikan surat kepada retail modern ya, perusahaan untuk melakukan penutupan mandiri ya. Beberapa titik retail modern sudah kita tetapkan. Kita kasih waktu sampai hari Sabtu ya, tanggal 16 Mei. Dan kita berharap pada rentang waktu itu mereka menutup secara mandiri, secara sukarela. Karena nanti apabila pada akhir deadline itu tidak dilaksanakan, maka kami dari Satpol PP akan menutup paksa ya. Gini ya, kita tuh boleh berpihak kepada koperasi, kepada UMKM, ekonomi kerakyatan. That's great, penting sekali. Tapi kita tidak boleh memusuhi persaingan. Persaingan itu musuhnya manajemen yang bagus. Ingat ya, Alfa Indomaret itu jumlahnya udah besar sekali di seluruh Indonesia, 23-24 ribuan. Sudah menciptakan 400 ribu lapangan pekerjaan. Emangnya gampang menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu? Kalau mereka ditutup 2 atau 3 seperti di Lombok Tengah itu sih kecil, tapi efeknya orang kehilangan pekerjaan. Terus bisa diganti dengan koperasi yang tumbuhnya dari atas, yang anti persaingan. Sementara bisa berapa jumlahnya? Kan segala sesuatu yang tumbuh dari atas biasanya nggak menarik tuh. Apalagi beli barangnya ternyata juga dari gudang Alfa dan Indomaret. Ini kan bocoran dari masyarakat. Lantas untuk menata itu ada ilmunya, perlu bertahun-tahun. Alfa Indomaret itu kan nggak tumbuh dalam 1 hari 2 hari. Mereka itu puluhan tahun membangun industri. Lihat itu 212, apa yang terjadi? Kalau bagus sekali, di dalamnya tuh sudah ada dukungan moral yang kuat, begitu kan? Modalnya kumpulan umat, gak berhasil juga. Padahal kan spirit ideologisnya kuat sekali. Akhirnya habis juga. Segala sesuatu yang tumbuhnya dari atas, lalu kemudian gak ada pemiliknya, ya, maka biasanya tidak ada perhatian, maka kemudian gampang sekali hancur. Kalau Alfa Indomaret itu, yang kasihan siapa? Bukan Alfa Indomaretnya ditutup. Yang kasihan tuh orang yang pegang franchise di sana, yang punya lahannya. Jadi dia nggak dapat sewa, lalu kontraknya berakhir, perencanaannya kan dia membuat itu, dia sudah mikir itu bisa sekolahin anak, bisa melakukan aktivitas lain. Kasihan tuh orang berusaha di Indonesia. Gimana sih kok tiba-tiba, bahkan bahasanya bahasa penuh ancaman begitu? Bagaimana menurut kalian? Segala sesuatu yang anti kompetisi pasti akan menghadapi seleksi alam. Hidup ini kejam, membangun usaha itu tidak mudah. Tentu kita harus bijaksana. Daripada ditutup, menurut saya sih, biarkan aja hidup bersama. Justru ada kontrol itu bagus. Justru itu membuat para manajer di koperasi desa Merah Putih itu menjadi lebih bersemangat. Siapa yang bersemangat bekerja kalau tidak ada persaingan? Bagaimana menurut kalian? Indomaret dan Alfamaret membunuh UMKM katanya. Pertanyaan gue cuma satu, kenapa diizinin buka kalau tahu membunuh UMKM? Siapa yang mengizinin buka? Dan kemudian berapa banyak lapangan kerja yang dibuka sama Alfamart dan Indomaret? Ini gue nggak di-endorse ya, tapi istri gue dulu kerja di Alfamart biar bisa kuliah. Ada nggak pemerintah bantu biar orang nggak mampu kuliah bisa kuliah? Bidik misi, oke, nggak semuanya dapat. Emang kuliahnya gratis? Bayar. Kerjalah di Alfamart. Kemudian, yang ketiga, daripada nuduh yang enggak-enggak, kenapa nggak mencoba mengintegrasikan UMKM ke Alfamart dan Indomaret di sekitarnya? Jadi barang-barang di Alfamart dan Indomaret itu bukan cuma barang-barang retail nasional, tapi barang-barang UMKM sekitar. Itu kan jualannya, channelnya lebih bagus daripada sekedar komplain yang begitu. Untung nggak jadi wapres. Kalau barang-barang UMKM bisa dijual di Alfamart dan Indomaret, which is sudah kejadian sama salah satu UMKM di Tegal yang punya temen gua. Apa nggak berpikir seperti itu daripada mengeluarkan opini yang datanya tidak jelas dan membuat rakyat bertanya-tanya dari sekelas seorang menteri? Indomaret dan Alfamart harusnya ditutup supaya koperasi desa bisa berjalan. Banyak sekali gerai Indomaret dan Alfamart yang terancam bakal ditutup. Hal ini diutarakan sama Menteri Desa ya. Terus terang saya kaget banget teman-teman. Ada statement dari Menteri untuk menutup Indomaret dan Alfamart. Ini kalau sampai kejadian, wah parah sih negara ini. Jadi seolah-olah pemerintah ini kayak nggak berani ngelawan swasta gitu. Padahal dengan menjamurnya gerai Indomaret dan Alfamart, ekonomi di daerah sekitar juga banyak yang hidup loh. Sekarang ya, pertama, banyak tenaga kerja lokal yang diserap.
Kedua, banyak juga UMKM yang hidup karena adanya Indomaret dan Alfamart ini gitu. Di beberapa daerah mungkin sudah menerapkan kalau setiap izin dari Indomaret dan Alfamart itu ada prasyarat yang namanya harus merangkul UMKM lokal. Nah, di sisi lain, Koperasi Desa Merah Putih juga bagus sebenarnya. Tapi kenapa kok pemerintah harus mengotori nama baiknya Koperasi Desa dengan harus menutup kompetitornya gitu loh. Jadi kan seolah-olah kayak nggak pede, di awal itu sudah nggak pede mau ngelawan Indomaret Alfamart. Which is ini juga dirasakan gitu loh sama semua UMKM di sekitar Indomaret dan Alfamart. Sekarang kita contoh Warung Madura deh. Warung Madura itu walaupun di depan Indomaret mereka berani buka gitu loh. Atau mungkin geser dikit dari Indomaret itu mereka berani buka. Mereka berani fight gitu kan. Mereka tarung di jam malam. Tapi Koperasi Desa Merah Putih. Jadi seandainya pun Indomaret dan Alfamart dihapus, itu juga belum tentu bisa menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai market leader di daerah. Karena nanti pasti akan muncul juga kompetitor-kompetitor yang lain. Dan di dunia retail zaman sekarang, untuk menjadi market leader itu sudah sangat susah sekali ya. Apalagi dunia fast moving consumer good. Ya kita tunggu aja ya, kita lihat aja gimana nanti eksekusinya. Apakah akan menjadi koperasi yang real koperasi, atau justru hanya akan menjadi pelengkap di daerah-daerah. Dan buat sahabat UMKM tetap semangat, teruslah belajar, jangan bosan-bosan, dan mari kita tumbuh bersama-sama. Tetapi ke depan Pak, kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah. Retail, minimarket tadi disampaikan misalnya di Lombok. Memang Pak ada beberapa kalau nggak salah 25, tapi sekarang sebagian sudah beroperasi kembali. Kami juga menyayangkan ketika retail ini sudah berdiri ramah, tapi kenapa penataannya baru sekarang. Tapi kami juga sampaikan kepada Aprindo kemarin dan juga kepada pemerintah daerah agar tetap memperhatikan kelangsungan berusaha dan juga kepastian berusaha, serta juga tetap harus memperhatikan bagaimana nasib para pekerja tentunya. Tetapi ke depan Pak, kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah, ketika usaha apapun termasuk retail, ya seharusnya dari awal itu diberikan kepastian berusaha kepada para pelaku usaha, kepada para pelaku usaha. Misalnya dalam hal perizinan, ya perizinan harus lebih jelas, ya harus lebih transparan. Jangan sampai perusahaan berdiri tapi sebenarnya dari sisi aturan misalnya melanggar. Ini misalnya ya. Nah ini saya sampaikan jangan sampai terjadi. Jadi kita aturan juga harus transparan kepada pelaku usaha, jangan sampai di kemudian hari itu menjadi masalah. Itu yang kami tekankan kepada pemerintah daerah. Dan perizinan retail atau minimarket ini memang diserahkan ke pemerintah daerah Pak. Jadi setiap pemerintah daerah itu berbeda. Kalau misalnya jarak retail satu dengan yang lain, setiap daerah memang tidak sama. Jadi masing-masing mempunyai rencana tata ruang wilayah yang berbeda. Alfamart Indomaret ditutup gara-gara Koperasi Desa Merah Putih. Isak tangis para karyawan pecah di tengah kerumunan. Pegawai retail modern ini menyuarakan kekhawatiran atas nasib keluarga mereka yang kini dibayangi ancaman pengangguran. Histeria masa ini dipicu oleh kebijakan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menghentikan operasional 18 gerai retail modern. Lagi rame banget nih di berbagai sosial media soal penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah. Bahkan karyawan-karyawannya sampai demo tuh ke kantor bupati. Tapi lucunya di sosmed bahkan ada yang bilang ini gara-gara hadirnya Koperasi Desa Merah Putih. Banyak banget yang bilang kayak gitu dan percaya lagi. Tapi pertanyaannya, benar nggak ini berkaitan dengan KDMP? Mari kita bahas. Faktanya, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memang menghentikan operasional 25 gerai retail modern yang terdiri dari 18 Alfamart dan 7 Indomaret. Alasannya bukan karena Koperasi Desa Merah Putih. Alasan resminya adalah karena gerai-gerai tersebut dinilai melanggar Perda nomor 7 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan, dan toko swalayan. Menurut pemerintah daerah, sejumlah gerai berada terlalu dekat dengan pasar tradisional sehingga dianggap nggak sesuai dengan aturan zonasi yang berlaku. Bahkan sebelum penutupan dilakukan, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sudah mengirimkan surat peringatan pertama pada Januari 2026 dan surat peringatan kedua pada Februari 2026. Karena dianggap nggak ditindaklanjuti, akhirnya dijatuhkan sanksi administratif berupa penghentian operasional. Selain itu, pemerintah daerah juga beralasan bahwa aturan ini dibuat untuk melindungi pasar rakyat, melindungi pedagang kecil, dan melindungi UMKM lokal agar nggak kalah bersaing dengan retail modern. Nah yang menarik, Perda ini ditetapkan sejak tahun 2021. Artinya aturan tersebut udah ada jauh sebelum
sebelum kita berpikir tentang Koperasi Desa Merah Putih atau bahkan KDMP itu lahir. Jadi mengaitkan penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah dengan program Koperasi Desa Merah Putih jelas nggak sesuai dengan fakta yang tersedia saat ini. Karena itu, jangan sampai setiap polemik daerah langsung dikaitkan dengan program pemerintah pusat tanpa melihat dasar hukumnya terlebih dahulu. Apalagi media sosial seringkali lebih cepat menyebarkan asumsi daripada memeriksa fakta. Dan sebagai tambahan informasi ya, pihak Alfamart di pusat juga sudah menyampaikan bahwa sejumlah gerai yang ditutup kemarin itu akan segera dibuka kembali secara bertahap sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Jadi kasus ini sebenarnya kasus di daerah, kepatuhan terhadap peraturan daerah Kabupaten Lombok Tengah, bukan soal Koperasi Desa Merah Putih. Jadi cerdas dikit lah. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Alfamart dan Indomaret ditutup karena monopoli atau ada pertarungan ekonomi yang lebih besar. Isu kemungkinan dibatasinya Alfamart dan Indomaret bukan sekadar berita tentang dua perusahaan retail besar. Jika dicermati lebih dalam, ini adalah pertarungan antara ekonomi modern dan ekonomi kerakyatan yang sudah berlangsung bertahan-tahan di Indonesia.